Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang kencang, kurang semangat. Bikin utang dah, ya? Bikin utang. Ya, Beb. Ada yang jawab salamnya semangat, kompak, kencang, yang bikin utang mudah-mudahan dilunaskan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nur qulubina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para habaib, para kiai, para asatidz tokoh agama, wabil khusus kawan saya pribadi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, wabil khusus kakak saya Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kaf, dan para kiai lainnya, para kesemuan lainnya, wabil khusus Ustaz Santo Ibnu Wasa, Bapak Haji Joini, Bapak Haji Joini, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Kasmuni, Bapak Kiai Wasa, Kiai Muhammad Sulhi, dan sahibul majlis Sa'adatul Tarain, Bapak Abdul Rahim. Mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Dan para kesemuan kiai lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan kita doakan kiai kita, kesembuhan kita diberikan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat, tetamu Allah, tetamu baginda Rasulullah, alhamdulillah. Kurang kompak, alhamdulillah. Kurang semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini kumpulkan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk senantiasa berkumpul, bersilaturahmi, berselawat kepada Nabi dalam memperingati kelahiran Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulan kita, duduknya kita di malam hari ini menjadikan saksi nanti di hari kiamat bahwasanya kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad. Saya mau nanya sama yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapaknya, para pemuda-pemudiknya, cinta tidak sama kanjeng Nabi? Betul. Sayang tidak sama kanjeng Nabi? Betul. Gembira tidak dengan datangnya bulan Maulid? Alhamdulillah. Kenapa gembiranya? Senangnya kenapa? Dapat berkat deh. Betul tidak? Kita kalau masuk Maulid senangnya itu enggak karena berkah atau karena berkah? Singkompak, karena berkah atau karena berkat? Betul. Betul.
Jadi kita masuk maulid itu nyari apa? Nyari bareng? Berarti kalau kita hadir pengajian, nanti kalau ada di majlis atau di masjid mengadakan maulidan, kalau nggak dapat pulangnya, nggak dapat berkat, jangan ngamuk ya. Setuju? Setuju? Kalau pulang dari majlis hadir maulid, subhanallah nggak dikasih berkat sama panitianya, jangan ngamuk ya. Betul? Karena yang kita cari apa? Berkah. Iya ngomongnya di sini. Di sini berkah. Subhanallah nggak dikasih berkat, pulang. Pengajian suruh nyari berkat. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Di rukiah guys. Tapi insya Allah kalau kita nyari berkah dapat dua-duanya ya, dapat berkah dapat. Tapi kalau nyarinya berkat, subhanallah panitia nggak nyarikan berkat, ya pulang nggak dapat berkat, nggak dapat. Kenapa? Karena niatnya dari rumah cari berkat. Setuju? Perlu ibu bapak tahu ya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau katakan dalam suatu perkataannya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaika dhalikal bait awal masjid awal mahalla wa ammahumullah birrahmah warridwan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama sufi, ulama al-muhaddis, beliau katakan tidaklah di suatu rumah atau masjid atau musalla atau tempat atau desa dibacakan di rumah tersebut, dibacakan di masjid dan musalla tersebut, dibacakan di tempat desa tersebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya kalau kita di rumah baca maulid, Beb? Apa manfaatnya kalau di mushola masjid kita merayakan maulid? Apa manfaatnya kalau kita di desa, di RT, di blok kita membaca maulid? Illa haffatil malaika, kecuali malaikat akan mengelilingi rumah, akan mengelilingi masjid atau mushola, akan mengelilingi blok desa atau suatu tempat yang dibaca maulid Nabi Muhammad. Kira-kira pengen nggak di rumah kita, di masjid kita, di desa atau blok kita dikelilingi malaikat? Pengen tidak? Pengen tidak? Bukan hanya malaikat berkeliling. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan wa ammahumullah birrahmah waridwan. Allah akan berikan kabar gembira bagi orang yang merayakan maulid Nabi di rumahnya, akan berikan kabar gembira bagi orang yang merayakan maulid di blok desa dan masjid dan musholanya. Apa kabar gembiranya, Bir? Allah akan cucurkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal. Nah, jadi enggak kita sadar, kita tadi baca maulid itu malaikat keliling di atas kita. Kelihatan enggak? Enggak bakal kelihatan kalau kelihatan ngejedakan beda malaikat. Lihat duit ratusan juta jedak, apalagi lihat malaikat. Betul tidak? Mata kita ini sering dosa, mata kita ini masya Allah berat baca Al-Quran, mudah lihat sinetron, mudah lihat handphone, pengen lihat malaikat. Betul tidak? Paling-paling levelnya kita ini bukan mata kita ini, levelnya mata kita ini belum bisa lihat malaikat, tapi levelnya bisa lihat kuntilanak lagi. Betul? Karena mata kita banyak dosa, jadi kita nggak tahu malaikat berkelilingan di atas kita. Tandanya apa? Ada tandanya apa? Sakinah, tenang dalam hati kita, gembira dalam hati kita. Saya mau nanya nih, tadi dari awal dari rumah
Dari rumah kita pusing mikirin utang, pusing mikirin duit, pusing mikirin kerjaan, pusing mikirin pasar gara-gara corona, pendapatan berkurang. Betul? Betul tidak? Dari rumahku yang nyampe ke sini baca maulid, baca sholawat, kira-kira ingat utang enggak? Kira-kira ingat duit tidak? Jadi saya mau nanya, pengen nggak kalau kita ini di kepala kita ini nggak ingat utang, pengen nggak? Enak nggak kalau nggak ingat utang? Enak nggak kalau nggak mikirin duit? Kalau enak nggak kok mikirin utang, jangan pulang-pulang terus di sini aja ingat. Kenapa kok di sini kita nggak ingin utang? Karena ada rahmatnya Allah. Kenapa kok di sini hati kita tentram damai? Karena Allah berikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Maka mudah-mudahan selesainya kita dari majelis ini, Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang wasi'ah. Amin ya rabbal. Itu manfaat baca mulut. Bahkan Imam Syafi'i beliau katakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya ta'aman wa akhlaq makanan wa amala ihsanan wa kana sababan li qiraatihi ba'atha Allah yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i, imam madhab kita, beliau katakan, siapa orang yang mengumpulkan saudaranya, siapa orang yang mengumpulkan anak istri dan suaminya, siapa orang yang mengumpulkan tetangga-tetangganya, terus dia menyediakan makanan, terus dia menyediakan tempat, terus yang hadir itu baca sholawat, berbuat baik kepada Allah, dan dia menjadi penyebab dibacanya maulid Nabi, maka orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang saleh. Di mana? Di jannatin na'im, di surga yang penuh, yang di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal. Jadi mau nggak kita dibangkitkan bersama orang soleh di hari kiamat? Mau tidak? Betul mau. Syaratnya tadi, kumpulkan tetangga, ngumpulkan saudara untuk baca maulid. Siapa yang ngumpulkan? Panitia. Nah ini peran pentingnya panitia ini. Ini nih manfaat panitia maulid. Makanya kalau nanti di desa di sini, di desanya ada merayakan maulid, kita harus cepat-cepatan daftarkan diri kita untuk jadi panitia maulid. Apa manfaatnya tadi? Nanti kita dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang syuhada, orang saleh di surganya Allah. Wahayya ta'aman. Kalau kita pengen dibangkitkan bersama mereka di surga, yang kedua syaratnya apa? Menyediakan makanan untuk orang-orang yang ngadakan menyediakan makan untuk orang-orang yang membaca Ini perannya donatur. Ini perannya donatur. Makanya kalau ada panitia maulid, pintu rumah jangan dikunci. Kalau ada panitia maulid, pintu rumah jangan dikunci. Kenapa? Ya kalau kita pengen nyumbangkan sebagian harta kita untuk suksesnya maulid Nabi, untuk dibacakan maulid Nabi. Nih Bib, saya punya bakwan. Nih bakwan saya kasih untuk orang-orang yang baca maulid. Bib, saya nggak punya duit, saya punyanya beras, saya kasih ke ini beras. Bib, saya nggak punya beras, nggak punya duit, nggak mau pusing. Nih duit saya kasih 200.000, 300.000, 400.000 untuk merayakan maulid. Nah donatur yang suka menyediakan makanan itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang saleh. Jadi saya mau nanya, kira-kira kita pengen mana? Panitia, donatur, atau sholihul hajat? Kalau KB panitia ya sok donatur. Betul tidak?
Kita pilih wa ahla makanan atau yang menyediakan tempat. Oh bib, kalau saya ini nggak punya duit, saya nggak bisa jadi panitia ngumpulkan orang, saya nggak bisa. Cuma saya punya lahan, saya punya tempat, saya punya masjid, saya punya musola. Silahkan pakai musola saya, silahkan pakai lahan kosong saya untuk perayaan Maulid. Nih orang yang menyediakan tempat di saya berajar. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Itu syaratnya orang yang dijamin masuk surga dan dibangkitkan bersama orang soleh. Pertama, panitia mau. Kedua, donatur. Yang ketiga itu sahibun. Yang keempat, wa amala ihsana, orang yang berbuat baik. Siapa itu orang yang berbuat baik? Istami'in, yang hadir. Kalau kita hadir maulid itu sudah pasti kita berbuat baca sholawat, baik tidak? Hadir maulid silaturahmi, baik tidak? Hadir maulid dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, kita dengar ayat-ayat Al-Quran, baik tidak? Nah orang yang hadir pun nanti di hari kiamat, orang yang suka hadir maulid Nabi, meluangkan waktunya untuk Nabi, capek dari pasar siangnya, capek dari sawah siangnya, malamnya ada maulid, dia paksakan tubuhnya, dia korbankan waktunya untuk menjadi orang yang berbuat baik dan gembira dengan kelahiran Nabi. Nanti orang-orang tersebut juga akan dibangkitkan bersama Allah di surga. Amin ya Rabbal. Jadi saya nanya, maulid itu baik atau tidak? Sing kompak, maulid itu baik atau tidak? Maulid itu bid'ah atau tidak? Tidak. Betul. Masih ada nggak? Masih muslim nggak orang yang bid'ahkan maulid? Di sini ada. Banyak. Kenapa? Burung kopi, betul. Burung. Pernah nggak kita dengar orang yang mengharamkan maulid? Pernah nggak? Pernah nggak kita dengar ada orang yang bid'ahkan maulid? Pernah tidak? Pasti ibu nanya, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sudah bid'ahkan maulid, dia mengklaim, oh maulid gak ada di zaman Nabi. Nabi gak pernah meludan, Nabi gak pernah ngundang ustadz, undang kiai, undang tetangga, ada ceramah, gak pernah. Memang Nabi gak pernah meludang. Meludangnya Nabi beda dengan meludangnya kita, betul. Tapi Nabi merayakan maulid, cuma beda caranya. Nabi pernah merayakan meludang, pernah suatu hari Nabi Muhammad, saya mau nanya sama ibu dan bapak, Nabi Muhammad lahir dari apa? Hari Senin. Suatu hari Nabi puasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda ini puasa di hari Senin? Ada kejadian apa? Ada apa gerangan ya Rasulullah anda berpuasa di hari Senin? Hadhihi yaum, ini hari aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu. Nabi merayakan kelahirannya dengan puasa. Kira-kira puasa bagus tidak? Ibadah tidak? Tidak. Artinya Nabi pun merayakan maulid dengan puasa. Yang mana puasa atau ibadah? Nabi itu ngomong sing bid'ah maulid, dia nggak paham, dia nggak tahu isi komposisi maulid Nabi Muhammad. Makanya dia dengan enak ngomong bid'ah, ya mauludan bid'ah, sesat, masuk neraka. Orang neraka nenek moyang kamu. Betul tidak? Sekarang saya akan perinci apa sih isi bulan ganti apa. Nanti saya mau tanya, kalau saya sudah paparkan isi maulid, saya mau nanya, jawab yang ngomong, ada tidak nanti diisi di rincian maulid itu perkara yang sesat. Pertama, isinya maulid Nabi itu kita silaturahmi. Betul tidak? Gara-gara ada mauludan, kita bisa kumpul. Bahkan saya pun yang dari Majalengka bisa datang ke sini, betul tidak? Silaturahmi, betul tidak?
Ada meludahan tetangga yang dulunya nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau gabung, nggak pernah mau duduk gara-gara masalah apa? Utang. Gara-gara meludahan kumpul bareng, betul tidak? Silaturahmi, betul tidak? Nah, kira-kira silaturahmi itu baik atau tidak? Sesat atau tidak? Itu yang pertama. Isi meludahan itu silaturahmi. Yang kedua, isi meludahan itu apa? Isi meludahan itu kita baca sholat dalam Al-Quran. Allah jelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Dalam Al-Quran sejelas, Innallah, sesungguhnya Gusti Allah. Gusti Allah yang punya dunia, Gusti Allah yang punya neraka, Gusti Allah yang punya surga, Gusti Allah yang nyiptakan jagat raya, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha segala-gala. Itu Gusti Allah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sholawatnya Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, yaitu rahmatnya Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Wa malaikatahu, para malaikat-malaikat yang dicatatkan dari cahaya, malaikat-malaikat yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Malaikat kalau disuruh ruku ya ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang suruh sujud sujud sampai hari kiamat. Malaikat itu adalah makhluk yang mulia, gak pernah maksiat, gak pernah ada dosa. Malaikat pun baca sholawat kepada Kanjeng. Sholawat malaikat kepada Kanjeng Nabi yaitu istighfarnya malaikat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang saya mau nanya, kalau Allah yang maha mulia, malaikat makhluk yang mulia baca sholawat terus-terusan kepada Kanjeng Nabi sampai hari kiamat, kira-kira Nabi butuh tidak sholawat kita? Jawab yang kompak, kira-kira Kanjeng Nabi butuh tidak sholawat kita? Tidak, betul tidak? Gak ngaruh, gak ngefek sholawat kita. Ibarat Kanjeng Nabi itu gelas udah penuh air, ada rahmat, ada istighfar malaikat, udah penuh, gak butuh sholawat makhluk, gak butuh sholawat umatnya. Tapi kita sih butuh sholat. Makanya Allah perintahkan gak seluruh makhluk. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina, yang diperintahkan itu gak semua manusia, hanya orang-orang beriman baik. Hei orang-orang yang beriman, apa kata Gusti Allah? Sallu alaihi wa sallimu, sholawatlah kalian, berilah salam kalian kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya gelas penuh air, kalau ditambahin air luber tidak? Luber tidak? Walaupun satu tetes itu air bakal luber. Artinya kalau ada umat Nabi yang baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, ibarat dia neteskan air di gelas yang penuh dengan air, maka tetesannya itu yang akan menyebabkan air yang ada di dalam gelas itu. Maksudnya bagaimana? Orang yang sholawat kepada Kanjeng Nabi, dia akan kecipratan rahmat dan istighfarnya malaikat. Amin ya Rabbal. Jadi sholawat bagus tidak? Perlu tidak? Sesat tidak? Kalau sholawat sesat itu orang-orang sing bid'ah kan sholatnya nggak ada yang sah. Kalau dia sholat kan pakai sholawat, betul? Kalau dia bilang mau sholawat gak bisa sesat, berarti dia sholat gak boleh masuk neraka bareng-bareng, gak ada yang surga. Betul tidak? Jadi sholawat bagus tidak? Baik tidak? Pertama isinya maulid silatur. Yang kedua isinya maulid sholat.
Yang ketiga, isinya maulid itu kita baca sejarah biografi Nabi Muhammad. Tujuannya apa sih, Beb? Baca sejarah Nabi itu tujuannya apa? Tujuannya kita baca sejarah itu agar kita mengenal. Kalau sudah kenal, kita akan cinta. Kalau sudah cinta, almar'u ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Nabi besar Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Bisa nanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak, sayang tidak sama Nabi? Betul. Singkoma sayang tidak? Cinta tidak? Berarti kalau sudah berani ngomong sayang, ngomong cinta, saya mau nanya, berapa anak kanjeng Nabi? Menang apa kan? Ayo, berapa anak kanjeng Nabi? Akunya cinta, akunya sayang, tapi gak tahu, gak paham anak kanjeng Nabi. Ada berapa? 7. Terus berapa lagi? Siapa anak dulu? Betul. Hah? Tahu tidak? Tahu tidak? Cintanya palsu. Kenapa? Mendadak lupa. Tumben lupanya di masjid, lupanya di majelis taklim, di rumah agak lupa. Betul tidak? Kalau di majelis taklim ada lupa sama Nabi, ya di rumah tambah lupa. Di rumah pegangannya apa kok? Di rumah pegangannya sinetron, betul. Coba kalau saya tanya pemain bola pasti abang apa? Cristiano Ronaldo apa tidak? Lionel Messi apa tidak? Roma Irama tahu tidak? Oh, lagunya paham? Paham. Kenapa? Karena saya pecinta Roma Irama. Betul. Kalau pecinta itu kenal yang dicinta. Contoh gini guys. Ibu bisa cinta sama suami ibu, bahkan sampai cintanya ibu sekarang punya buah hati, buah cinta anak-anak ibu. Awalnya bagaimana? Kenal, betul tidak? Betul tidak? Sekarang ada laki-laki mau dinikahkan sama wadon, cuman wadonnya ditutupi karung. Gak tahu mukanya, gak tahu kulitnya, gak tahu hidungnya. Nah, si laki-laki kira-kira bisa cinta gak sama wadon yang tutupan karungan ini? Kenapa? Gak kenal, betul. Gak tahu bentuknya, betul. Pas dibuka, wah, kucing. Betul tidak? Tak kenal lah kata. Ibu bisa cinta sama suami ibu, kenapa? Oh, Bib, saya bisa cinta sama suami saya, bahkan sampai saya menikah dan punya anak, karena suami saya itu kumisnya seksi. Makanya suami idaman itu yang berkumis. Kayak kumis tuh. Hair tuh, ya kumisan kayak banget. Betul tidak? Kenapa Anda cinta sama suami Anda? Oh, Bib, suami saya suaranya merdu. Karena Kenapa Anda cinta sama suami saya? Sama suami Anda? Oh, suami saya, Bib, ketika dulu kenal sama saya itu suka ngirimin buah sarung. Karena wajah, karena sifat, karena kebiasaan, itulah yang menimbulkan cinta dalam hati ibu kepada suami ibu. Betul tidak? Sudah kenal sifatnya, sudah kenal wajahnya, sudah kenal kebiasaan, timbul cinta. Awalnya dari apa? Kenal, betul. Betul tidak? Akhirnya sudah kenal, timbul cinta, sudah cinta, maka hasil dari menikah itu ya anak-anak kita. Begitu juga kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kita saya ngaku cinta tapi nggak tahu anak Nabi. Ngaku cinta sama Nabi nggak tahu keluarga Nabi. Ngaku cinta sama kanjeng Nabi nggak tahu sifat wajahnya kanjeng Nabi. Bagaimana senyumnya, bagaimana minumnya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya. Kalau kita nggak kenal sifat akhlak kanjeng Nabi tapi ngaku cinta, cintanya hoak. Betul? Cintanya palsu. Terus bagaimana Nabi kalau saya pengen kenal Nabi? Ada manis taklim. Terus bagaimana caranya kalau kita pengen kenal Nabi? Banyak
kiai, banyak ulama, datangin mereka, datangin majelisnya, duduk di majelisnya. Karena duduk di majelis taklim bersama ulama, bersama kiai, maka kita akan tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi. Kalau kita sudah kenal akhlaknya, sifat wajahnya, budi pekertinya, timbul dalam hati cinta. Kalau sudah cinta bagaimana? Hasilnya nanti di akhirat ibu bapak bakal dikumpulkan bareng kanjeng Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Jadi baca sejarah Nabi itu penting tidak? Baik tidak? Baik. Baca sejarah. Baik mana? Baca sejarah Nabi atau sejarah Doraemon? Hah? Baik tidak? Baik mana? Baca sejarah Nabi atau sejarah Doraemon? Sejarah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli ma nutsabbit bihi fu'adak. Kata Allah kepada kanjeng Nabi, wahai Muhammad, setiap kami ceritakan kepada engkau kisah-kisah Nabi terdahulu. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran mengkisahkan Nabi Ibrahim kepada kanjeng Nabi, mengkisahkan keadaan Nabi Isa kepada kanjeng Nabi, mengkisahkan keadaan Nabi Nuh kepada kanjeng Nabi, mengkisahkan keadaan umat Nabi Musa kepada kanjeng Nabi. Manutsabbit bi'ifu'ada, agar hatimu wahai Muhammad menjadi tangguh. Nabi aja hatinya dikuatkan, dikokohkan, ditangguhkan oleh Allah dengan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Lah bagaimana dengan hati kita? Kalau hati Nabi aja masih dikokohkan dengan cerita sejarah Nabi terdahulu, bagaimana dengan hati kita? Kalau hati kita nggak pernah baca sejarah Nabi, ya loyo, jauh dari Nabi, jauh dari Allah, jauh dari akhirat, sing ada di otaknya duit, duit dan duit. Mati dibawa tidak duitnya, mati dibawa tidak motornya, mati dibawa tidak rumahnya, mati dibawa tidak mobilnya. Yang dibawa apa? Kain. Sudah menyediakan kain apa di rumah? Loh, kok belum? Emang tahu matinya kapan? Gak tahu. Kalau kita gak tahu matinya kapan, kenapa gak siap-siap? Sudah menyediakan tanah belum buat kuburan? Sudah invest untuk tanah gak di kuburan? Belum. Manusia ini banyaknya sibuknya invest rumah, invest toko, baju dikumpulin semuanya, serasa dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Betul tidak? Padahal hidupnya sementara di dunia. Betul. Jibril pernah datang kepada kanjeng Nabi. Maka Jibril pernah datang kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah Anda sesuai semampu Anda. Hiduplah Anda sesuka Anda. Fa'innaka mayyitun. Perlu Anda tahu, Anda suatu saat bakal jadi mayit. Artinya apa? Ini pelajaran dari Jibril untuk kita umat Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia diplongkan sama Allah. Silahkan. Ada yang umurnya 20 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang umurnya 40, 50 tahun. Monggo, mau digunakan apa saja itu umur, terserah ibu, terserah bapak. Tapi perlu ibu bapak tahu, nanti suatu saat kita bakal jadi. Terus itu saya. Ibu bapak mau sibuk ngurusin dunia, silahkan. Ibu bapak mau sibuk ngurusin toko, silahkan. Ibu bapak mau sibuk ngurusin pangkat jabatan, silahkan, silahkan. Perlu tahu, Anda setinggi-tingginya pangkat Anda, setinggi-tinggi jabatan Anda, setinggi-tinggi ilmu Anda, setinggi-tinggi dari sebesar-besarnya harta yang Anda miliki, fa innaka mayyitun, Anda akan jadi mayit. Kalau sudah jadi mayit, berharga tidak? Tidak.
rumahnya, ya Allah, lampunya ratusan watt, betul tidak? Terang benderang rumahnya. Wah, luas rumahnya. TV ada, AC ada, macam-macam kolam renangnya ada. Mau kemana-mana ada, mobilnya mewah. Lah, pas jadi mayit boro-boro bisa beli lampu, gak bisa beli apapun, gelap gulita kuburannya, betul. Padahal miliarder, padahal raja, padahal gubernur, padahal juga presiden, mati gak bisa beli lampu. Miskin tidak? Miskin tidak? Dulu di dunianya mau kemana-mana dikawal, ada mobilnya mewah. Pas jadi mati, pas mayit, pas meninggal dunia, dikawalnya pakai apa? Katil, randa ada AC-nya tidak? AC angin lebung ya, betul tidak? Ada bensinnya tidak? Ada rodanya tidak? Siapa yang bawa itu katil? Tetangganya, betul? Saudaranya, betul? Makanya kalau hidup di dunia jangan sombong sama tetangga. Di dunia itu jangan pelit sama tetangga. Di dunia itu jangan pernah suka rumpi ngomongkan tetangga. Kalau kita mati yang bawa katil kita tetangga. Kalau di dunia sombong sama tetangga, di dunia gak mau perhatikan tetangga, katilnya jalan diorek. Mau tuh bilahimin. Itu hidup itu ya Allah, hidup di dunia itu cuma fata morgana. Gak lama kita hidup di dunia, 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sebentar. Cuman manusia terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi, lupa ajarkan anaknya kenal Nabi, lupa ajarkan keluarganya kenal Nabi. Banyak orang tua zaman sekarang lebih bangga, lebih senang anaknya sarjana S1, S2, S3, S-teler, S-kelapa. Betul. Walaupun anaknya nggak bisa ngaji, yang penting anak saya sarjana ngaji. Walaupun anak saya nggak pernah pondok pesantren, anak saya dokter. Walaupun anak saya nggak pernah duduk di baris lain, tapi anak saya insinyur. Iya, di dunia bisa dibanggakan. Anaknya dokter bangga, walaupun nggak bisa ngaji. Di dunia dia bangga punya anak jadi insinyur, walaupun nggak bisa sholat. Kenapa? Karena anak saya di dunia bisa ngasih rumah. Anak saya di dunia dari dokter bisa ngasih mobil. Lah iya, mobil rumahnya di dunia dipakai orang tuanya cuma berapa tahun? 4 tahun, mati orang tuanya. Dibawa nggak rumahnya? Dibawa nggak mobilnya? Itu rumah milik siapa nanti? Anaknya. Mobil milik siapa? Anaknya. Dia mati nggak bawa apapun. Anaknya yang dokter, anaknya yang insinyur. Kalau dia mati nggak bisa hidupkan lagi, betul? Mati masuk kuburan. Di dunia dia bangga punya anak sukses, bisa ngasih rumah, ngasih mobil. Pasti kuburan sengsara selama-lamanya. Kenapa? Tidak ada jariah kebaikan dari anak-anaknya. Yang ada anaknya ngirimin dosa. Selama anaknya nggak pernah sholat, selama anaknya nggak bisa ngaji, dosanya mengalir kepada orang tua yang di dalam kuburan. Waliyatubillahimin. Dia bangga, dia senang di dunia, senangnya di dunia sementara, sengsaranya di dalam kubur selama-lamanya. Waliyatubillahimin. Maka hati-hati dari sekarang, ajarkan anak kita kenal Nabi, baca sejarah. Jadi saya mengajarnya, dia baca sejarah Nabi, bagus tidak? Bagus tidak? Betul, bagus. Itu yang ketiga isinya maulid. Pertama silatul, kedua baca yang ketiga baca sejarah, yang keempat isi dalam maulid Nabi kita sedekah. Ada berkat warna putih. Gak tahu isinya apa? Nah, isinya apa? Hah? Caw ya. Pisang, betul tidak? Ada nyumbang aqua, alhamdulillah. Sedekah. Adanya maulid, ada yang kira-kira sedekah bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Jadi ini isinya maulid 4 ini cukup. Sebenarnya banyak, tapi cukup saya paparkan 4.
Kira-kira di antara 4 ini isi maulid ada nggak yang sesat? Ada nggak yang jelek? Kira-kira 4-nya ini baik tidak? Bagus tidak? Jadi saya mau nanya, isi maulidnya Nabi itu bagus tidak? Kalau isinya bagus, maulid baik atau tidak? Ibadah tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak ada di isi maulid itu perkara yang sesat, ada. Semua ibadah. Jadi kita ngerayakan maulid itu memang bid'ah, tapi bid'ah itu ada 2. Ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah, ada sing baik, ada sing jelek. Tapi dia masih ngomong bid'ah itu nggak bisa dibagi. Betul tidak? Ya bid'ah ya bid'ah. Oh ya sudah, kalau memang bid'ah itu nggak bisa dibagi-bagi, mobil yang Anda miliki bid'ah, rumah yang Anda miliki bid'ah, usaha toko Anda yang Anda miliki bid'ah. Toko Anda tidak ada di zaman Nabi, mobil Anda tidak ada di zaman Nabi, handphone yang Anda pakai itu tidak ada di zaman Nabi. Betul tidak? Bid'ah kabeh, betul tidak? Pasti dia ngomongin, nggak bisa, nggak bisa, handphone, mobil itu beda. Lah katanya bid'ah itu nggak beda, nggak ada bagi-bagi. Tapi dengan dia ngomong beda, artinya dia bedakan masalah bid'ah duniawi dan bid'ah akhirat. Betul tidak? Bodoh berarti. Perlu ngaji lagi berarti. Perlu ngopi lagi. Jadi intinya maulid Nabi itu isinya baik. Isinya baik, isinya penuh rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Udah gak usah perlu dalil apa-apa dah. Kalau ada yang bid'ah maulid, gak usah perlu dalil. Semua di Al-Quran ada. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau ibu bapak nanti ada yang nanya, kenapa sih ibu maulidan? Jawabannya satu, saya gembira. Nah, saya gembira. Anda mau apa? Anda melarang saya gembira? Anda gak boleh saya gembira. Saya gembira hak saya pribadi. Saya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena itu perintah dari Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad dalam Al-Quran, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah, dan dengan rahmat Allah, maka kalian bergembira. Jadi kita itu berupa disuruh gembira sama Allah kalau kita dapat kemuliaan dari Gusti dan kita dapat rahmat dari Gusti. Kalau kita dapat kemuliaan, kalau dapat rahmat, kita berhak dan harus bergembira. Sekarang saya mau nanya, rahmatnya Allah yang paling agung diberikan kepada umat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran sudah jelas, wa ma arsalnaka rahmatan. Allah kasih tahu, tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada seluruh. Jadi kita rayakan maulid, dalilnya cuma satu, kita gembira dengan rahmatnya Allah dan kita disuruh gembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Paham tidak? Paham tidak? Insya Allah di sini kita umat Nabi, insya Allah yang hadir maulid ini mudah-mudahan dipenuhi hatinya rasa cinta kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa kumpul sama kanjeng Nabi Muhammad. Jadi saya terakhir saya mau nanya, kira-kira nanti nih kalau di desa kita atau di tetangga kita atau di majlis taklim sekitar kita ada perayaan maulid Nabi, kira-kira siap tidak dari panitianya? Siap tidak jadi penyelenggaranya? Siap tidak jadi tempat untuk merayakannya? Siap tidak untuk jadi donaturnya? Betul siap? Betul siap? Sekarang saya mau nanya nih, kalau di dompet ibu, di dompet bapak ada uang 7 lembar, ada uang 7 warna, 100.000 ada, 50.000, 20, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, berapa lembar? 7 lembar. Saya tadi lihat
Pas ngomong bu pada akal kabeh. Pas nanya anaknya Nabi gak ada apa. Betul tidak? Di dompet ibu, di dompet bapak ada uang 7 warna 7 lembar. Nanti ada panitia maulid. Nanti ada panitia maulid, ada panitia pembangunan musola, ada panitia pembangunan masjid, ada panitia pembangunan madrasah, ada panitia pembangunan majelis taklim, yang mana itu semua nyambung untuk membantu syiarnya Nabi. Kira-kira yang mau kita keluarkan uang warna apa? Abu-abu. Tengah. Hah? Warna apa? Warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu, atau semi abu-abu? Semi abu? Pirang. Sewu. Saya mau nanya, uang 1.000 bisa nggak beli tisu? Lah kenapa uang 1.000 baik nggak bisa beli tisu, kok bisa beli musola? Kok bisa ngerenggen maulid? Betul tidak? Jadi kira-kira yang sering kita keluarkan uang warna apa sih? Hijau. Pira hijau itu pira? Berarti ibu-ibu nanti Pak kasih uang belanja 20.000. Kalau minta belanja kasih uang 20, cukup nggak 20.000? Tuh tidak. Kalau belanja tidak, tapi buat murid cukup. Betul tidak? Kalau kita cinta sama Nabi, keluarkannya warna apa? Warna merah. Warna merah. Jangan takut, ini umpama doang. Pelit. Cuma ngebayanginnya pelit. Masya Allah, gimana adanya itu. Betul tidak? Kita cuma berumpama. Wes pelit warna hijau, warna abu-abu. Cuma umpama, nggak ngeluarkan ke umpama. Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Tapi saya yakin di sini umat-umat Nabi, ibu-ibu, bapak-bapaknya, insya Allah semua penyemangat, insya Allah diberikan rezeki yang wasiat. Kita doa mau jadi orang kaya kabeh, sing jadi wong sugih kabeh. Amin. Pengen jadi wong sugih, pengen? Saya mau nanya, kalau jadi orang kaya, terus di depan mata kita ini ada uang 100 juta, mau diapakan duitnya? Hah? Ada uang 100 juta nih. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih. Ada uang 100 juta di depan mata kita. Mau dipakai apa pertama? Terus? Hah? Sedekah. Terus? Hah? Hah? Kawin lagi? Masya Allah, butuh kawin lagi tuh. Siapa lagi? Kira-kira? Santun anak yatim. Iya, uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, boro-boro sedekah, boro-boro ingat umroh. Yang ada apa? Sok. Pas uangnya sisa 1.000, baru ingat umroh, baru ingat sedekah. Tapi mudah-mudahan di sini insya Allah kaya dunia, kaya hati, kaya akhirat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ya Allah blok suka jadi ini atau masyarakat desa Tuntana ini menjadi masyarakat yang insya Allah dijaga dari wabah, dijaga dari penyakit, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan usahanya oleh Allah, dan dikumpulkan sarangan di Nabi surga. Anaknya diberikan anak yang soleh dan solehat, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang punya cicilan dilunaskan cicilannya, yang sedang sempit rezekinya diluaskan rezekinya, yang sedang sepi tokonya diramaikan tokonya. Amin ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.